saya Ira Rahmawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa gaul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya saya sudah mewawancarai salah satu anak SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Bagaimana mereka mengetahui bahasa gaul sehingga mereka menggunakannya. Nah, di sini kita akan bahas dulu faktor penyebab terjadinya bahasa gaul. Pertama, ada media sosial. Pada media sosial ini, masyarakat banyak menggunakan media sosial. Dari kalangan anak SD hingga mahasiswa, mereka mempunyai media sosial. Sehingga bahasa gaul ini sangat pesat penyebarannya dari media sosial. Banyak public figure, artis di media sosial ini menggunakan bahasa gaul, sehingga mereka yang menggunakan media sosial menggunakannya, menirukannya public figure tersebut. Selanjutnya ada media elektronik. Pada media elektronik ini seperti di TV, radio, ataupun iklan film yang lainnya, pada saat ini banyak menggunakan bahasa gaul, bukannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga masyarakat yang menonton melalui media elektronik atau yang mendengarkan melalui media elektronik, mereka akan menirukan apa yang public figure, artis gunakan, atau dalam film menggunakan bahasa gaul, maka masyarakat menggunakannya, menirukannya. Nah, selanjutnya ada faktor media cetak seperti novel, majalah, dan lain-lain. Nah, sayangnya yang saya dapati dari wawancara tersebut, pada anak-anak saat ini tidak banyak menggunakan di media cetak. Mereka kurangnya membaca novel dan majalah, sehingga sangat mirisnya generasi muda saat ini. Di sini saya akan memberikan contoh bahasa gaul yang saya dapati dari hasil wawancara. Dalam media sosial banyak menggunakan kata guys, siap, bro, brother, sis, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya faktor psikologis. Kebanyakan pada faktor psikologis ini pada anak SD, di mana mereka jika mendengarkan apa perkataan orang lain, mereka akan mudah menyerap perkataan orang lain. Nah, contoh seperti bangsat, nugelo, atau olegun, atau lain sebagainya. Bangsat ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya pencuri. Ini diungkapkan untuk orang yang sangat brengsek menurutnya. Nah, ada juga contohnya nugelo atau olegun. Olegun itu kebalikan dari nugelo, artinya yang gila. Sama saja pengungkapannya seperti bangsat untuk orang yang menurutnya brengsek. Nah, selanjutnya ada faktor budaya. Pada faktor budaya ini banyak pada anak mahasiswa atau orang yang bekerja di kota-kota besar. Pada kota-kota besar, masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mahasiswa di sana atau orang yang bekerja di sana menggunakan bahasa gaul seperti teman-temannya. Karena contoh dari faktor budaya itu seperti EG itu bego atau orang yang bodoh. Nah, selanjutnya ada PA, kepanjangan dari pendek akal. Selanjutnya ada anjay. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyampaikan ekspresi menakjubkan. Nah, ada juga yaboy, alay, menel, genit, harim. Itu pacar. Nah, adapun pengaruhnya, masyarakat tidak lagi mengenal bahasa baku. Jadi, karena mereka keterbiasaan menggunakan bahasa gaul, maka mereka tidak biasa menggunakan bahasa yang baku. Nah, masyarakat juga menganggap remeh bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penulisan bahasa Indonesia menjadi tidak benar.
Maka karena seringnya menggunakan bahasa gaul, penulisan mereka tidak sesuai EYD. Nah, apakah ada penanggulangannya? Ada penanggulangannya. Kita bisa menyadarkan diri kita sendiri, lalu menyadarkan masyarakat bahwa bahasa gaul itu tidak baik digunakan. Jika kita menggunakan bahasa gaul, maka kita akan terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Maka hilanglah itu bahasa baku. Maka dengan itu sadarkan diri sendiri dan masyarakat di sekitar kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, hiburan atau film atau iklan, gunakanlah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka masyarakat yang menonton, masyarakat yang melihat akan menggunakan yang bahasa baik yang dan benar dan menjauhkan bahasa yang gaul tersebut. Nah, jadi saat ini pengaruh bahasa gaul dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah sangat terbukti bahwa itu tidak baik digunakan. Sekian saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.